Takiro. Proses menua merupakan proses normal yang dimulai sejak pembuahan dan berakhir pada kematian. Sepanjang hidup, tubuh berada dalam keadaan dinamis dan ada pembangunan serta ada perusakan. Pada saat pertumbuhan, proses pembangunan lebih baik daripada proses perusakan. Setelah tubuh mencapai tingkat kedewasaan, proses perusakan secara berangsur akan melebihi proses pembangunan. Selanjutnya ada umur harapan hidup. Umur harapan hidup, waktu lahir merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu negara. Seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi, pemeliharaan kesehatan dan lingkungan. Nah, selanjutnya ada fisiologi proses menua. Beberapa sistem organ seperti sistem otak dan syaraf kardiovaskuler dan paru-paru memegang peranan penting dalam sebuah proses menua. Kemudian ada perubahan komposisi tubuh. Perubahan besar terjadi pada komposisi tubuh sebagai akibat proses menua. Pada proses ini terjadi penurunan massa tanpa lemak dan massa tanpa tulang. Tabel angka kecukupan gizi usia lanjut lebih dari 65. Zat gizi, energi laki-laki 2050, perempuan 1600, protein laki-laki 60, perempuan 50, vitamin A laki-laki 600, perempuan 500, vitamin D laki-laki 15, perempuan 15, vitamin E laki-laki 15, perempuan 15, vitamin K laki-laki 65, perempuan 55, tiamin laki-laki 1,0, perempuan 1,0, riboflavin laki-laki 1,3, perempuan 1,1, niacin laki-laki 16, perempuan 14, asam folat laki-laki 400, perempuan 400, pyridoxine laki-laki 1,7, perempuan 1,5, vitamin B12 laki-laki 2,4, perempuan 2,4, vitamin C laki-laki 90, perempuan 75, kalsium laki-laki 100, perempuan 1000. Vitamin A. Usia tidak meningkatkan kebutuhan vitamin A dan menurunkan absorpsinya. Bahkan hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa absorpsi dan penyimpanan vitamin A pada usia lanjut lebih efisien daripada usia muda. Vitamin E. Hasil-hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa asupan vitamin E yang tinggi pada usia lanjut dikaitkan dengan meningkatnya fungsi imun dan membaiknya status kognitif pada pasien dengan penyakit Alzheimer. Vitamin D. Sebagian besar kebutuhan vitamin D dapat dipenuhi melalui pembentukannya di dalam tubuh atau di bawah kulit dengan bantuan sinar matahari. Namun, perubahan pada kulit mengurangi kemampuan orang di usia lanjut untuk mensintesis vitamin D. Masalah kesehatan berkaitan dengan gizi usia lanjut. Kehilangan massa otot. Pada proses menua, seseorang akan kehilangan massa otot. Hal ini lebih nyata terlihat pada perempuan. Penurunan massa otot dan massa sel tubuh disertai dengan penurunan kekuatan otot serta gangguan fungsi kekebalan tubuh dan fungsi paru-paru. Kegemukan atau obesitas. Masalah yang sering timbul pada orang berusia lanjut adalah kelebihan berat badan dan obesitas. Hal ini disebabkan berkurangnya aktivitas fisik yang tidak disertai dengan pengurangan makan. Kegemukan dapat mengganggu fungsi tubuh, meningkatkan tekanan pada paru-paru. Pengaruh fisiologis terhadap kebiasaan makan. Perubahan indera pengecap. Perubahan indera pengecap pada usia lanjut yang menyebabkan perubahan pada rasa dan bau berpengaruh terhadap kebiasaan makan. Masalah gigi geligi, penyakit-penyakit periodontitis atau radang jaringan ikat penyangga akar gigi, radang gusi, serta kerusakan atau kehilangan gigi akan mengubah pola makan pada usia lanjut. Kebutuhan zat gizi makro lansia, asupan energi pada lansia. Energi yang dibutuhkan oleh lansia berbeda dengan energi yang dibutuhkan oleh orang dewasa, karena perbedaan aktivitas fisik yang dilakukan. Selain itu, energi juga dibutuhkan oleh lansia untuk menjaga sel-sel maupun organ-organ dalam tubuh agar bisa tetap berfungsi dengan baik, walaupun fungsinya tidak sebaik seperti saat masih muda. Karbohidrat dan serat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terbentuk dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebagai salah satu jenis zat gizi, fungsi utama karbohidrat adalah penghasil energi di dalam tubuh. Setiap 1 gram karbohidrat yang dikonsumsi
menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori, dan energi hasil proses oksidasi kemudian akan digunakan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi-fungsinya seperti bernapas, kontraksi otot, dan jantung. Baiklah, fungsi karbohidrat. Yang pertama itu melindungi protein. Yang kedua, simpanan energi dalam otot dan hati. Yang ketiga, sumber energi. Terus ada juga karbohidrat sederhana. Yang pertama, glukosa disebut juga sebagai dektrosa atau gula anggur. Glukosa terdapat banyak di alam, yaitu sayur, buah, sirup, jagung, dan sari pohon. Yang kedua, fruktosa ini disebut juga gula darah buah ataupun levulosa. Yang ketiga, galaktosa tidak dijumpai bebas di alam. Galaktosa yang ada di dalam tubuh merupakan hasil hidrolisis dari laktosa. Yang keempat, manosa jarang terdapat dalam makanan. Di daerah gurun pasir seperti di Israel terdapat manosa dalam mana yang dapat diolah untuk pembuatan roti. Yang kelima, patosa merupakan bagian sel-sel sebuah bahan makanan alami. Terus ada juga serat. Serat hampir 50% karbohidrat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan adalah selulosa, karena selulosa merupakan bagian yang terpenting dari dinding sel tumbuh-tumbuhan. Selulosa tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia karena tidak ada enzim untuk memecah selulosa. Meskipun tidak dapat dicerna, selulosa berfungsi sebagai sumber serat yang dapat memperbesar volume fases sehingga akan memperlancar defekasi. Terus protein. Protein adalah suatu substansi kimia dalam makanan yang berbentuk dari serangkaian atau rantai-rantai asam amino. Protein dalam makanan di dalam tubuh akan berubah menjadi asam amino yang sangat berguna bagi tubuh, yaitu membangun dan memelihara sel seperti sel otot, tulang, enzim, dan sel darah merah. Terus lemak. Lemak adalah penyumbang energi terbesar per gramnya dibanding penghasilan energi yang lain seperti karbohidrat dan protein. 1 gram lemak menghasilkan 9 kilokalori, sedangkan 1 gram protein dan karbohidrat masing-masing menghasilkan 4 kalori. Materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini ada mineral. Nah, sebagai bagian besar dari hemoglobin, besi dibutuhkan untuk mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh. Dengan demikian, besi berpengaruh terhadap kemampuan fisik dan kemampuan belajar. Pada orang usia lanjut untuk anemia gizi besi juga dimungkinkan oleh pendarahan saluran cerna karena peredaran usus, kanker saluran cerna, atau hal yang lainnya. Nah, di sini ada senyawa fitokimia. Senyawa fitokimia ini terdapat dalam makanan nabati yang berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel dari pengaruh oksidasi dan radikal bebas di dalam tubuh. Dengan demikian, senyawa fitokimia ini dapat memperambat proses penuaan, melindungi tubuh dari penyakit-penyakit jantung, diabetes, kanker, serta osteoporosis. Nah, di sini ada cairan. Cairan ini sangat dibutuhkan oleh manusia karena sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air atau cairan. Untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh yang hilang karena aktivitas, manusia perlu menggantikannya dengan air, membantu untuk menjalankan fungsi tubuh. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan zat gizi lansia. Angka kecukupan gizi atau AKG yang dilanjurkan adalah banyaknya tiap-tiap zat gizi esensial yang harus dipenuhi dari makanan sehari-hari untuk mencegah defisiensi zat gizi. AKG ini juga diperlukan oleh manusia dan yang dapat dilihat dari usia, jenis kelamin, berat badan, serta aktivitas fisik. Dan dalam keadaan fisiologis seperti hamil atau menyusui. Nah, baiklah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia. Nah, di sini ada 4 rangkaian, yaitu 1. Terdapatnya jenis dari usia, 2.
Terdapat juga dari jenis kelamin. 3. Faktor lingkungan. 4. Penurunan aktivitas fisik. Ini ada pedoman umum gizi seimbang di Indonesia. Kemudian kita bisa terapkan juga pada lansia. Sini bermacam-macam. Pertama ada makan aneka ragam makanan seperti buah, sayur mayur, lainnya. Kita kemudian bisa makan sumber karbohidrat kompleks. Temukan pada daging dan kemudian batasi konsumsi lemak dan minyak, makanan gorengan, rendang, makan cukup sumber zat besi, minum air yang cukup, kurangi jajanan, perbanyak konsumsi hewan laut, gunakan garam beriodium, perbanyak konsumsi sayur dan buah berwarna hijau, kuning, dan orange, hindari minuman beralkohol, anjurkan untuk minum susu skim atau rendah lemak, dan yang terpenting adalah sarapan, dan yang terakhir adalah berhati-hati menggunakan makanan dalam kemasan. Sehat lansia, jadi yang pertama itu kita harus membuat masakan dengan bumbu yang tidak merangsang seperti pedas atau asam. Nah, karena ini dapat mengganggu kesehatan lambung dan alat pencernaan pada lansia. Dan yang makan garam yaitu tidak lebih dari 4 gram per hari. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko tekanan darah tinggi. Dan yang ketiga, kurangilah asupan santan, daging yang berlemak, dan minyak agar kolesterol darah tidak tinggi. Nah, karena yang berlemak seperti santan kelapa dan daging berlemak mengandung kolesterol yang tinggi. Dan yang terakhir, perbanyaklah mengonsumsi makanan berserat dan sayuran mentah agar pencernaan lancar dan tidak kesembelit. Ini untuk komposisi tubuh. Jadi komposisi tubuh yang ideal itu ada air 50-60% pada wanita, dan pada pria itu 55-65%. Ini ada persentase organ dalam, tulang, lemak, serta massa otot. Nah, jaringan ini memerlukan lebih sedikit tempat di dalam tubuh dibandingkan dengan jaringan lemak. Jadi komposisi tubuh itu menunjukkan seberapa sih kurus atau gemuk seseorang itu. Nah, ketika kita mengukur dua orang yang sama berat dan tingginya itu mungkin kelihatan berbeda. Nah, perbedaan ini bisa kita lihat dari komposisi tubuhnya. Jadi, tujuan pengukuran komposisi tubuh itu untuk menggambarkan persentase lemak, tulang, air, dan otot yang terdapat dalam tubuh si lansia. Jadi, komposisi tubuh ini berubah seiring dengan bertambahnya usia. Kemudian ini menunjukkan seberapa besar proporsi kandungan lemak dalam tubuh. Ini ada angka kecukupan gizi menurut PMK tahun 2019. Kita bisa lihat untuk laki-laki berusia 50-64, 65-80, dan 80 ke atas, serta perempuan dengan 50-64 dan 65-80 serta 80 ke atas. Kita bisa lihat mulai dari berat badan, tinggi badan, energinya berapa kilokalori per hari, proteinnya berapa gram, untuk jenis lemaknya ada lemak total, omega 3 dan juga omega 6, karbohidrat, serat, serta air.